من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fassana bil Muhammadin wa anzalna min dhulmatin yajri ila nuril islam wa nuril hikmatin. Alhamdulillah alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa nadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Anta bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, apalagi kita akan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kalian bisa menghitung satu nikmat Allah, tidak bisa kalian hitung. Bagaimana kalian bisa mensyukuri kepada nikmat tersebut? Tetapi Allah Subhanahu wa taala rela dari kita dengan sedikit pengakuan, dengan sedikit berkata syukur kepada Allah, alhamdulillah, Allah radiyah, ridha dengan kita, menerima dari kita bahwa itu adalah syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kita dalam acara yang mulia ini, setelah kita membaca daripada rangkaian acara dari zikir, dari Al-Quran, dari Maulid Nabi Muhammad SAW, dari pembacaan riwayat dari para guru kita, saudara kita, Habib Mundir bin Fuad al-Musawa, yang mana dengan melihat sosok dan contoh daripada perbuatan dan daripada pendidikan beliau, kita bisa merasakan dan kita bisa membayangkan bagaimana nikmatnya menjadi orang yang soleh di hadapan Allah, bagaimana nikmat kehidupan orang-orang yang salihin di hadapan Allah. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang mau beribadah, orang-orang yang mau mengenal Allah, itu kehidupan mereka adalah kehidupan yang paling nikmat. Walaupun bersamaan dengan hal tersebut, ujian dari Allah tidak pernah lepas terhadap mereka. Ini yang paling diherankan. Kalau kita membayangkan suatu kenikmatan, yaitu terlepas daripada musibah, terlepas dari penyakit, itu baru nikmat. Tetapi ketahuilah, para awliya Allah, para anbiya, para rasul, para awliya, mereka berada dalam kenikmatan di dalam dunia mereka, dalam kehidupan mereka, yang mana bersamaan kenikmatan tersebut dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Bahkan mereka, para awliya Allah yang suka munajat kepada Allah, yang suka beribadah, berdoa di hadapan Allah di setiap malam, mereka mengatakan kalau seandainya kenikmatan di surga itu sama dengan kenikmatan yang kita dapatkan di dalam kita bermunajat kepada Allah di waktu malam hari, berarti surga itu adalah nikmat. Kita bayangkan, dia memperbandingkan nikmat surga dengan kenikmatan bermunajat di malam hari sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah para awliya Allah, para sholihin min ibadillah sholihin. Dan yang bisa kita ambil daripada pelajaran-pelajaran yang kita lihat dan kita simak daripada riwayat hidup Habib Mundir dan beberapa banyak orang-orang sholihin yang seperti itu adalah beberapa faktor
yang kalian pun, antum pun, kalian semua pun bisa menjadi faktor terhadap hal tersebut. Selain kita ingin jadi anak orang-orang yang soleh, kita pun bisa mendidik orang lain menjadi soleh. Di sini adalah akhwat, para ibu-ibu, para hadirin semua yang ada di sini, insya Allah memiliki mungkin insya Allah punya anak ataupun orang-orang sekitar kita. Kalau kita tahu bagaimana cara kehidupan orang-orang soleh ini, kita tahu bagaimana menata cara hidup daripada anak yang dari masih kecil, bagaimana diajarkannya, apa yang perlu kita ajarkan, apa yang perlu kita isi, apa yang kita beritahukan kepadanya, kita pahami dengan bagaimana, dengan kita mengenal daripada hidupnya para orang soleh. Karena kita ketahui tidak ada orang terlahir langsung jadi soleh. Namun ya, orang-orang jahat yang seperti Habib Munir yang dari kecilnya sudah bawaannya ingin ibadah, sudah bawaannya ingin zikir, sudah bawaannya cinta kepada Nabi Muhammad. Tetapi jangan salah, ini adalah faktor besar daripada pendidikan orang tua beliau. Dan beliau salah satu yang kita baca tadi, kita dengar, yaitu beliau melihat ayah beliau rajin membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan tangisan. Ini pandangan mempengaruhi daripada hati seorang anak melihat ayahnya seperti itu. Subhanallah, ayah saya khusyuk, ada apa? Walaupun dia sebenarnya belum paham, tetapi pandangan-pandangan seperti itu kepada orang-orang soleh dan juga didikan daripada ayah, bimbingan ayahnya dengan menceritakan cerita Nabi Muhammad SAW kepada anaknya, menceritakan cerita nabi-nabi yang terdahulu, cerita para solihin terdahulu, otomatis anak tersebut pasti akan cenderung cinta, ta'alluq, mempunyai ikatan ingin seperti mereka. Itu sudah wajar, itu sudah pasti. Tidak ada anak yang tidak pernah mendengar cerita solihin, cerita orang-orang baik, cerita para nabi, lalu tahu-tahu dia cinta terhadap para nabi. Tidak ada. Karena itulah kita melihat sekarang ini banyak orang-orang apa? Cintanya terhadap artis, cintanya terhadap tokoh-tokoh, cintanya terhadap orang-orang yang masuk ke televisi. Kalau nggak masuk ke televisi dia kenal. Kenapa? Karena itu yang mereka pandang, itu yang mereka lihat, itulah yang terpengaruhi atau mempengaruhi hati mereka. Jadi kita ambil pelajaran. Kita punya PR ya, karena insya Allah yang ada di sini bukan mungkin selamanya di sini kan. Insya Allah ada tugas juga di Indonesia, yaitu apa? Mendidik daripada anak kita, mendidik keluarga kita agar tumbuh yaitu orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta terhadap ibadahnya, mengenali Allah, mengenali para salihin. Itu adalah cita-cita yang luar biasa. Bahkan dikatakan setiap dibalik daripada laki-laki yang mempunyai pengaruh di semua tempat, itu dibaliknya ada wanita yang solehah. Karena wanita yang solehah adalah pendukung mulia di sisi Allah. Ya. Jadi sekarang ini kita salah satu mengambil daripada pelajaran, daripada riwayat sedikit daripada Habib Munir, Rifat dan Musawwar, ini membawa kita semangat agar kita ingin menuntut ilmu, ingin menambah wawasan kita terhadap ilmu kita, terhadap agama kita, mengenal lebih dekat sosok Nabi Muhammad SAW. Tidaklah dibuat, ditulis di kamar kitab-kitab maulid bukan hanya untuk berkumpul begitu saja. Maksud daripada karangan kitab maulid adalah apa? Untuk tersebarnya sifat-sifat Nabi Muhammad, agar umat Nabi mengenali siapa Nabi mereka. Bahkan orang-orang yang di luar umat Nabi Muhammad, di luar muslimin, mereka pun bisa mengenali sosok Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam maulid dia ulama yang kita tadi baca, "Fansit ila awsafi Taha al-Mujtaba wahdir li qalbika yamtali wujdana," kata beliau. Kalian dengarkanlah dengan simak dan dengan seksama daripada sifat-sifat Nabi Muhammad, niscaya akan terpenuhi hatimu dengan cahaya keimanan, ketenangan, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan daripada pembacaan maulid. Tujuannya adalah mengenal daripada sosok Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kenal beliau, dikatakan dalam Syama'il Muhammadiyah, "Man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba."
Siapa orang yang pertama kali melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung merasa kagum, merasa haibah, merasa segan terhadap beliau. Tetapi kalau sudah muamalah, sudah mengenali, sudah mengetahui akhlak beliau, langsung otomatis dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipandang jadi cinta, duduk bersama beliau jadi suka, jadi cinta. Dan bagaimana sedangkan Nabi sudah meninggal? Kita akan takut membaca daripada riwayat hidup beliau pun menambah keimanan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkuat hati nabinya dengan menceritakan daripada kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Bagaimana dengan kisahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semua di sini berada walaupun di negeri yang mayoritasnya non-muslim, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala dengan maulid ini, dengan acara ini Allah limpahkan hidayah kepada umat Islam yang ada di sini. Masuk dengan berkatnya daripada kedudukan kita ini, daripada acara kita ini, masuk daripada orang-orang yang di negeri ini dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana janji bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah mengatakan ma min baiti hajarin wala madarin illa wa dakhalatu min dini hada. Tidak ada rumah yang dari kayu, yang dari batu, yang dari tanah, apapun bentuk rumah tersebut kecuali rumah tersebut akan masuk di dalamnya agamaku ini, kata Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijadikan oleh Allah penyebab daripada terluasnya, tersebarnya daripada agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sekedar pesan dan sebagai pegangan kita selama hidup kita. Saya akan membawakan suatu riwayat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu salah satu wasiat beliau kepada para sahabatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa qhalil nasa bi khuluqin hasan. Berkata para ulama, siapa yang memegang daripada 3 wasiat dari Nabi Muhammad tersebut, maka insya Allah dia akan menjadi Islam yang sejati, bahkan Islam pun akan tersebar di tangannya. Yaitu pertama apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun. Bukan takwa cuma ketika acara. Ketika kita pulang pun kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita bekerja, kita bertakwa kepada Allah, amanat, kita tidak khianat, kita tidak bohong, kita tidak mengambil. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun engkau berada, kau bertakwa kepada Allah. Ya, terus wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan apabila ada kesalahan, namanya manusia tidak bisa sempurna terus-menerus mengerjakan ketaatan tanpa bersalah. Itu para nabi. Tapi kita tahu kita ini lemah, sedikit-sedikit kita salah, sedikit-sedikit kita. Lalu bagaimana Rasulullah SAW memberikan solusi? Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Apabila engkau terjerumus dalam perbuatan kejelekan, segera berbuat kebaikan. Jangan terbawa dengan kejelekan tersebut. Jangan sudah tanggung sekalian. Jangan. Langsung bertaubat, langsung kembali, langsung istighfar, langsung bersedekah. Agar apa kata Nabi SAW? Tamhuha, maka sayyi'at tersebut akan dihapus dalam buku catatan amalan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, bermuamalatlah kalian kepada semua orang. Nas, tidak mengatakan khaliqil mu'minin, tetapi khaliqin nasa. Berakhlaklah kalian kepada semua orang. Muslim itu orang atau bukan muslim, tua, muda, kecil, siapapun dia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dengan akhlak yang mulia, muamalat yang baik, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembawa rahmatan lil alamin. Kita tidak menginginkan apapun dari mereka. Kita tidak menginginkan harta mereka atau kita menginginkan maslahat di belakang mereka, tetapi kita mengharapkan mereka bisa selamat di sisi Allah. Mereka masuk ke dalam surga Allah. Itu yang kita bawa dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi dengan 3 wasiat dari Rasul SAW kita berpegang teguh. Pertama, kita bertakwa dimanapun kita berada. Lalu kedua,
kita tidak terbawa dengan kemaksiatan. Apabila kita berbuat salah, langsung kembali kepada Allah, langsung beristighfar, langsung bertaubat kepada Allah. Jangan sekali-kali merasa malu, jangan sekali-kali merasa saya sudah terlanjur dosa, saya sudah terlanjur berbuat salah. Tidak ada kata terlanjur di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu daripada ampunannya setiap waktu, setiap saat. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un lail. Maka dikatakan dalam suatu hadis bahwa Allah SWT membentangkan rahmatnya, ampunannya bagi orang-orang di waktu siang, bagi orang-orang yang bermaksiat di waktu malam, dan membentangkan ampunannya yang luas bagi orang-orang yang bermaksiat di waktu siang. Begitu Allah SWT selalu membukakan kepada kita rahmatnya. Semoga Allah memberkati daripada majelis kita ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita, dan juga kita insyaallah bersama-sama bermunajat kepada Allah dengan menyebutkan nama Ya Allah, Ya Allah. Kita meminta kepada Allah agar diberikan kenikmatan ibadah kepada kita, agar diberikan qanaah dalam memberi rezeki kita, agar diberikan limpahan rezeki yang halal bagi kita, agar diberikan kemudahan dalam semua urusan dunia kita dan akhirat kita. Dan juga kita meminta, memohon kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat hidayahnya kepada orang-orang yang tinggal di negeri ini, agar Islam turun di negeri ini, agar hidayah Allah selalu tercurah dalam negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, 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 ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, 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 ya Islam tersebar dalam seluruh